Salam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Denny Jupiter Janaria dengan NIM 2503040065. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu memperbaiki akurasi data bantuan tepat sasaran. Pemerintah daerah atau disingkat Pemda bertugas memperbarui data kemiskinan seperti DTKS hingga tingkat desa agar bantuan sosial seperti PKH, sembako, bansos benar-benar diterima oleh orang yang tidak mampu atau masyarakat yang paling membutuhkan tanpa salah sasaran. Karena kebanyakan sekarang ini, bukan kebanyakan, memang sekarang itu bantuan sosial seperti PKH, sembako itu kebanyakan yang dapat itu orang-orang yang mampu. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu ini lebih banyak mendapat bantuan-bantuan seperti yang tadi, PKH, sembako dan lain-lain itu. Yang kedua itu modernisasi pemerintahan lahan kering, pertanian lahan kering dan kelautan. Karena kebanyakan warga NTT itu bertani dan berkebun. Jadi mengingat mayoritas warga NTT adalah petani dan nelayan tradisional, pemerintah daerah berperan memfasilitasi teknologi seperti jaring ikan atau benih unggul, alat-alat tangkap, serta infrastruktur air, embung untuk mengubah pertanian bertahan hidup menjadi bernilai ekonomi. Yang berikut itu membuka koneksivitas wilayah isolasi, membangun jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang menghubungkan desa-desa terpencil ke pusat kota. Seperti di Saburaja itu adalah bisa dibilang desa terpencil atau kampung terpencil ya. Makanya logistik atau bahan pangan di sana tuh kurang memadai dan koneksi jaringan juga sangat-sangat bermasalah di sana. Jadi peran pemerintah ini belum terlalu memadai buat warga Saburajua. Yang ketiga itu berikut menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pemenuhan gizi anak di posyandu guna memangkas angka stunting serta menyediakan akses pendidikan vokasi agar generasi muda NTT memiliki keahlian untuk bekerja. Ya, karena sekarang nih semua butuh ijazah. Kerja apapun itu kotong harus butuh ijazah supaya bisa dipercayai pas kotong melamar kerja. Yang berikut pemberdayaan UMKM dan wisata lokal, mendorong masyarakat lokal terlibat aktif dalam rantai ekonomi pariwisata seperti industri kain tenun, ikat destinasi dan ikat destinasi wisata daerah lewat pelatihan keterampilan dan kemudahan akses usaha. Oke, baik, yang berikut itu mengatasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Mengingat wilayah NTT rendah terhadap siklon tropis, kekeringan ekstrim, dan cuaca tidak menentu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, asuransi pertanian, serta edukasi adaptasi iklim. Hal ini penting agar masyarakat rentan tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat gagal panen atau kehilangan aset-aset bencana mendalam. Ya, seperti pada saat petani menanam padi itu,
Seharusnya pemerintah itu menyiapkan akses teknologi yang bagus supaya petani ini kalau sudah siap panen padinya begitu. Terkadang mereka juga tidak terlalu buru-buru karena mereka tidak tahu atau tidak memprediksi cuaca akan buruk begitu. Nah, tiba-tiba cuaca buruk, disitulah kerugian yang petani akan rasakan. Ya, bisa dibilang itu ekonomi sudah hancur itu. Kayak berikut, optimalisasi energi baru terpadukan berbasis komunitas, memanfaatkan potensi besar NTT dalam energi surya, angin, dan geotermal untuk untuk melistriki desa-desa terpencil atau pulau-pulau kecil. Akses energi yang murah dan stabil akan mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, pengolahan laut seperti ikan, dan mendukung aktivitas belajar anak-anak. Ya, betul sih, karena kebanyakan di NTT ini masih kurangnya listrik atau tenaga surya begitu. Buktinya di mana ya? Sabaraja itu masih kurang lah. Yang saya tahu di Sabaraja saja. Yang ke berikut itu tata kelola pekerja migran dan pencegahan TPPO. Banyak warga NTT yang memilih menjadi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pelatihan keterampilan resmi, mempermudah jalur keberangkatan yang legal, serta memperkuat pengawasan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, sekaligus mengedukasi pengelolaan uang kiriman agar menjadi modal usaha yang produktif di kampung halaman. Yang berikut itu penguatan ketahanan pangan lokal, menggagalkan kembali konsumsi dan produksi pangan lokal non-beras yang adaptif dengan lahan kering NTT seperti jagung, sorghum, talas, dan kelor. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan pangan lokal ini ke dalam program pemberian makan tambahan di posyandu, sekolah, untuk mengatasi stunting sekaligus menghidupi ekonomi petani lokal. Yang berikut itu industri komoditas unggulan daerah berbasis hilirisasi. Pemerintahan daerah tidak boleh hanya berhenti pada modernisasi hulu, pertanian atau kelautan, tetapi harus mendorong hilirisasi komoditas lokal melalui pembangunan pabrik, pengolahan berskala kecil, hingga menengah di tingkat daerah untuk komoditas seperti rumput laut, komoditas garam, serta tenun ikat. Nilai tambahan ekonomi akan tetap berputar di NTT dan menciptakan lapangan kerja baru yang masif bagi angkatan muda. Yang berikut itu reformasi tata kelola birokrasi dan transparansi anggaran, efektivitas, pengentasan kemiskinan sangat berguna pada aktor pelaksananya. Pemda perlu memperkuat sistem pengawasan digitalisasi pelayanan publik dan transparansi penyaluran dana termasuk dana desa dan bantuan sosial guna menutup celah kebocoran anggaran serta memastikan kebijakan berjalan secara etis dan akuntabel di lapangan. Berikut itu kolaborasi tata kelola pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa.
sinkronisasi kebijakan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pemerintahan desa sangat krusial. Pemerintahan daerah perlu mendampingi pemerintahan desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan